Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niti Milani pada mata pelajaran ekonomi. Nah, materi kita masih sama seperti minggu-minggu lalu, yaitu tentang penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Yang kita bahas adalah tahapan dalam penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu bagian penutupan akun PRIF. Nah, apa sih itu akun PRIF? Ada yang tahu tidak ya? Ya, benar sekali. PRIF merupakan jumlah tertentu yang diambil oleh pemilik perusahaan buat keperluan di luar perusahaan. Jadi gini nih, misalnya kamu punya perusahaan yang jual skincare nih. Nah, dari modal yang terakhir kali perusahaan punya kamu ambil nih 1 juta buat traktir gebetan kamu nonton di bioskop. Nah, jumlah itulah yang disebut dengan akun PRIF. Kemudian, akun PRIF ini ditutup ke modal karena sifatnya mengurangi modal. Jadi, PRIF-nya ini kan masuk di debit, biar jadi nol lagi. Setelah ditutup nanti, pengurangnya diletakkan di kredit. Apapun contoh dari ayat jurnal penutup dari akun PRIF. Nah, bisa dilihat ya pada gambar berikut. Bahwasannya nilainya antara debit dan kredit itu tetap sama, tapi hanya peletakannya saja yang berbeda. Bahwasannya akun PRIF itu berada di kredit dan modalnya berada di debit. Ini ada beberapa contoh dari pembahasan akun PRIF. Yuk sama-sama kita bahas. Pertanyaan yang pertama yaitu jurnal penutup untuk akun PRIF adalah apa ya jawabannya? Ya, benar sekali. D, yaitu modal berada di debit dan PRIF berada di kredit. Nah, mengapa jawabannya B? Karena PRIF merupakan pengambilan kas oleh pemilik perusahaan yang digunakan bukan untuk kepentingan perusahaan, tapi PRIF akan mengurangi modal. Maka untuk menutup akun PRIF yang bersaldo normal di debit akan dipindah ke sebelah kredit, sedangkan bagian debitnya bukan diisi oleh ektisal laba logi, tetapi oleh modal dan menjadi modal, dan modal itu berada di debit dan PRIF itu berada di kredit. Selanjutnya kita bahas soal kedua, yaitu apa sih itu PRIF dalam penutupan perusahaan dagang. Nah, sebelumnya kita sudah bahas di slide materi ya, yaitu pengeluaran pribadi oleh pemilik perusahaan yang biasanya mempunyai nilai dengan jumlah yang minim untuk keperluan pribadi. Soal ketiga, nah ini sebuah cerita ya, yuk kita baca sama-sama, yaitu tentang Anton membuat laporan keuangan. Anton baru saja mendirikan usaha yang bergerak di bidang jual beli handphone dengan nama Anton Seluler. Saat memasuki akhir bulan, Anton membuat laporan keuangan yang berisikan transaksi selama 1 bulan terakhir di Anton Seluler. Nah, dari laporan keuangan tersebut diketahui Anton menarik dana sebesar 2 juta dari bisnis miliknya untuk kebutuhan pribadi. Dengan begitu, maka Anton Seluler perlu mencatat debit pada akun PRIF atau penarikan modal milik Anton, serta kredit tunai sejumlah 2 juta. Nah, pertanyaannya adalah, dalam jurnal pencatatan akun PRIF tersebut, maka akun tersebut akan ditulis dalam bentuk? Ya, jawabannya adalah B. Kenapa? Karena pada saat penutupan buku keuangan di akhir tahun, akun modal yang dimiliki Anton itu bakal berkurang sebanyak 2 juta yang didasari oleh catatan penarikan tersebut. Dengan begitu, pengurangan modal tidak akan berdampak terhadap catatan keuangan mengenai kegiatan Anton Seluler, sebab hanya mengurangi modal yang dimiliki oleh pihak pemiliknya, yakni adalah Anton. Selanjutnya kita masuk pada mata pelajaran sosiologi. Nah, materi kita masih sama seperti minggu-minggu lalu, yaitu masih tentang kerjasama negara maju dan berkembang. Yang kita bahas yaitu masih tentang bentuk kerjasama negara maju dan berkembang. Akan tetapi yang kita bahas yaitu bagian jenis-jenisnya tentang berdasarkan banyaknya negara peserta. Pokok bahasan yaitu berdasarkan banyaknya negara peserta. Terbagi 2, ada kerjasama ekonomi bilateral dan yang kedua kerjasama ekonomi multilateral. Selanjutnya akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama itu ada kerjasama ekonomi bilateral. Nah, kerjasama ekonomi bilateral ini kerjasama yang hanya melibatkan 2 negara. Contohnya kerjasama negara Indonesia dengan Singapura, kerjasama Amerika Serikat dengan Jepang, kemudian kerjasama JTF dengan EC yang merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kerjasama bilateral ini selain kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama bilateral ini juga berfokus pada pendidikan, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Slide berikutnya yaitu kerjasama ekonomi multilateral. Nah, kerjasama ini merupakan kerjasama ekonomi yang diikuti oleh 2 atau lebih banyak negara. Nah, negara dari manapun dapat mengikuti kerjasama ini. Misalnya, seperti AFTA, PBB, IMF, dan OPEC. Pada kerjasama multilateral ini, kerjasama yang dilakukan antara lain ekonomi, serta pendidikan, sosial, dan budaya. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my video.